Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari yang bersukacita, saya boleh lihat tambahkan tangan kita tinggi buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu pagi hari dengan mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Sampai hari ini kalau kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Biar puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Mari sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi suara kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur.
saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami secara pribadi mau berhadapan tatap muka bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap pribadi kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
katakan hadirat-Mu. Biarlah hanya pribadi Tuhan yang kami perlukan pagi hari ini. Biarlah hanya hadirat Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Biarlah kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya perlu pribadi-Mu Tuhan. Diam dalam hati, menikmati-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami rasakan oh, kekudusan-Mu Bapa. Dalam
di dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sambil kedua tangan kita terangkat buat Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Selama hidup kami mau katakan, kami mau menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap berkata kami hanya menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari bawa hidupmu buat Tuhan, bawa persembahanmu buat Tuhan pagi hari ini. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari bawa hatimu, bawa segenap jiwamu, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku hanya untuk Yesus yang terindah, yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Sama-sama sadukan, Yesus. Berikan sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama yuk kita bertepuk tangan buat Tuhan. Pam, parararam, parararam, pararam, parararam, 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 pararam, parararam.
kan menari. Mari kita mau menari buat Tuhan. Di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, mari menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti dan menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Mari menari buat Tuhan. Angkat tanganmu menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti dan menari. Sekali lagi. Menari, seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Haleluya. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon perhatiannya, ibadah kaum wanita, ibadah doa Jumat, dan ibadah pramyut ditiadakan. Dan ibadah raya akan diadakan sekali saja, yaitu ibadah pagi pukul 9 pagi. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus percaya diri. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita, punya goals dan komitmen sama goals yang kita tujukan. Lebih berhati-hati dalam memilih teman. Dan setelah Tuhan di dalam semua usaha kita, baik untuk kita beri, pasti ke depan akan baik. Apakah
sesuai dengan kehendak. Oke, puji Tuhan. Kami juga mau menyampaikan agar menjadi perhatian bagi setiap jemaat Tuhan untuk minggu depan. Jadi ibadah kaum wanita, ibadah Jumat, ibadah pujian dan penyembahan, dan ibadah Prime Youth itu ditiadakan. Jadi mohon perhatian buat jemaat Tuhan ya. Di minggu depan, di hari Minggu, ibadah hanya diadakan 1 kali saja. Jadi ibadah di tanggal 30 Maret itu hanya diadakan 1 kali ibadah, yaitu ibadah pagi jam 9 pagi di tempat ini. Kami juga menyampaikan buat jemaat Tuhan bahwa persembahan untuk minggu ini, jadi ini sudah berlangsung dari minggu lalu, dan minggu ini itu akan dikhususkan persembahan untuk pembangunan gereja Petra di cabang Manado. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberi untuk pembangunan gereja Petra di Manado, saatnya lah waktu yang tepat untuk kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Kami juga menyampaikan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir. Biarlah sama-sama kita boleh datang bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari bersama katakan. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu
Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan bersama kami dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami berkumpul lagi memuji menyembah Tuhan. Dan kini saja kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Jika ada yang salah yang kami perbuat dalam ibadah ini, Tuhan ampuni kami. Ini saja kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mari urapi tanah hati kami dan kami tanggalkan setiap logika manusia kami. Kami mau berjalan dan mengerti isi hati-Mu melalui Roh Kudus yang memberitakan kepada kami. Mari Roh Kudus, ambil alih ibadah ini. Sampaikan apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Dan apapun yang Hamba persiapkan ini kebenaran-Mu. Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang berkenan atas kebenaran-Mu. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji berikan nama Tuhan. Ya. Di dalam kitab Para Rasul Saudara kasih Tuhan, ada kisah yang menarik di sana yang perlu kita simak. Ada banyak peristiwa-peristiwa di sana yang perlu kita tahu. Kalau saudara tahu bahwa Rasul Paulus itu sangat luar biasa dan para murid itu sangat luar biasa, tapi ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam pekerjaan para rasul itu. Nah, ada satu peristiwa perjalanan seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa, yang kemudian kematiannya itu dicatat dengan cara dirajam sampai mati atau dilempari batu sampai mati. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya bicara tentang Stefanus, mungkin sebagian besar saudara sudah mengerti tentang Stefanus. Nah, mungkin beberapa orang berkata bahwa kematian Stefanus itu sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena harus dilempari batu dulu baru mati. Tapi saya mau bilang begini, buat saya kematian Stefanus itu adalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu matinya dia, ada sesuatu yang terjadi. Menjelang kematian dia, waktu dia dilempari batu saudara Tuhan, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus duduk di samping Allah Bapa di surga. Dan tidak ada yang cerita seperti ini dicatat di dalam perjalanan kisah para rasul. Stefanus yang melihat kemuliaan Allah waktu dilempari batu saudara Tuhan, buat saya itu adalah sebuah kematian yang spektakuler. Ya, walaupun para rasul yang lain saudara Tuhan banyak yang mengalami aniaya, mati syahid dan sebagainya. Dan sekali lagi hanya kematian Stefanus yang kemudian tercatat melihat kemuliaan Allah menjelang kematian dia. Ya, Alkitab mencatat saudara Tuhan bahwa Stefanus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita baca dulu ayat pembacaan kita Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 55. Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat 55 dikatakan seperti ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Hal luar biasa yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan Stefanus itu adalah hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita amati dengan baik. Apa sih dampaknya kalau seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Mungkin ada banyak pengertian-pengertian, ada banyak pengetahuan yang sudah kita tahu tentang peranan Roh Kudus itu seperti apa. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan seperti ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Yang fenomenal buat saya di sini adalah kematian Stefanus itu adalah kematian yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kasih Tuhan. Atau sebelum dia mati dan seluruh perjalanan kehidupannya itu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus.
Sehingga apa yang terjadi saudara Tuhan? Kematian yang dia miliki itu adalah kematian yang dipenuhi dengan kemuliaan. Dia kata lain seperti ini, setiap kita orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Ya. Apalagi Alkitab berkata seperti ini, bahwa Yesus menjanjikan Roh itu akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Artinya tidak ada seorang pun, satu pun orang percaya yang harus lepas dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang penting yang dialami orang percaya. Nah, dari pembacaan ini, saudara kasih Tuhan, dari apa yang dialami oleh Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus, ada hal-hal penting yang dapat kita peroleh di sini. Nah, yang pertama yang saya menjelaskan kepada saudara, lewat peristiwa ini, ternyata peranan Roh Kudus itu yang pertama adalah membuat kita berani. Dan kata lain bahwa Roh Kudus itu membuat orang percaya seharusnya menjadi berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam hal berbicara tentang kebenaran. Berani dalam hal apa? Berani dalam hal mempertahankan iman saudara kasih Tuhan. Waktu orang Farisi datang kepada Stefanus dan Stefanus menjelaskan kebenaran firman Tuhan saudara kasih Tuhan. Itu saudara tahu, dengan seketika Stefanus bisa berbicara di depan orang-orang Farisi yang notabene Stefanus berkata seperti ini, kalian sudah menerima hukum Taurat, tapi kalian tidak hidup seperti hukum Taurat, seperti yang dianjurkan hukum Taurat itu. Saudara tahu, untuk memberitahu ahli Taurat orang Farisi kebenaran itu bukan pekerjaan mudah. Atau hari ini kita mau bicara kebenaran di luar sana itu bukan pekerjaan mudah. Memberitakan Injil di luar sana itu bukan pekerjaan gampang. Sama seperti Stefanus memberitakan Injil yang dia terima saudara Tuhan untuk diberitahu kepada ahli Taurat orang Farisi itu bukan mudah. Dan yang dibutuhkan adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak memenuhi Stefanus saudara Tuhan, dia tidak akan mampu berbicara kebenaran yang dia terima. Karena itu di beberapa ayat dikatakan seperti ini. Ya, coba kita buka Kisah 7 ayat 51 sampai 53. 51 ayat sampai 53. Ya, perhatikan ya. Ini perkataan Stefanus kepada ahli Taurat. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Terus, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara tahu, untuk memperkatakan ini kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi itu bukan sesuatu yang mudah saudara Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia berani menyampaikan itu, maka Stefanus itu tahu dia sedang mempertaruhkan nyawanya, dia harus berharga untuk hal itu. Saudara mengerti apa? Hari ini kalau kita mau keluar memberitakan firman Tuhan, nyatakan Yesus Tuhan kepada dunia, saudara berani nggak kalau Roh Kudus tidak memberi kekuatan kepada saudara? Artinya yang pertama gini ya, tanpa Roh Kudus, Stefanus tidak akan berani berkata yang benar. Dan yang kata lain, Roh Kuduslah yang memberanikan kita berkata tentang hal yang benar. Stefanus sudah tahu, kalau dia harus ngomong seperti ini, dia sudah tahu bahwa pertaruhannya adalah nyawanya sendiri. Dia sudah tahu bahwa harga besarnya harus dia bayar. Tapi saudara Tuhan, untuk sampai di titik itu, untuk sampai di level itu, kalau Roh Kudus tidak memberikan dia kekuatan, maka dia tidak akan sanggup berbicara seperti itu. Mari kita akan bandingkan dengan apa yang terjadi dengan para murid saudara Tuhan. Kita bandingkan ayat ini dengan, coba kita buka Kisah Rasul 2, ayat 13 sampai ayat 18. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Perhatikan. Ayat ini menceritakan bahwa ketika, saudara baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Ketika Roh Kudus memenuhi para murid saudara Tuhan dan orang-orang percaya yang saat itu yang ada bersama dengan mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara tahu mereka semua berbahasa dengan bahasa-bahasa orang yang menyaksikan mereka.
Ada orang Kreta di situ, ada orang Arab di situ, ada orang Yunani di situ, ada orang Yahudi di situ. Jadi bahasa-bahasa mereka itu dikeluarkan, dipakai oleh para murid waktu mereka berbahasa roh, saudara kasih Tuhan. Sampai mereka semua keheran. Bukankah kita mengenal orang-orang ini? Tapi sekarang mereka berbicara sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Ada banyak orang yang heran, tapi ada sekelompok orang yang mencerca kejadian itu yang berkata mereka sedang mabuk anggur manis. Perhatikan. Waktu semua orang heran menyaksikan itu, para murid itu belum tampil berdiri. Para murid itu belum tampil menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi ketika ada sekelompok orang yang berkata mereka sedang mabuk anggur manis. Saudara tahu, Alkitab berkata yang kita baca, ke-11 murid itu bangkit berdiri. Alasan apa mereka bangkit berdiri? Untuk menyatakan kebenaran tentang sesuatu yang sedang terjadi itu. Kalau orang masih berkata dan heran kenapa mereka bisa berbahasa dengan bahasa kita masing-masing, padahal mereka kita kenal. Tapi ada orang yang mengatakan mereka sedang mabuk anggur. Nah, inilah alasan para murid untuk bangkit berdiri, saudara Tuhan. Dan saudara tahu apa yang membuat mereka mampu? Yang membuat mereka mampu berkata dan menjelaskan kebenaran adalah karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Siapa para murid? Mereka sebagian adalah orang-orang munafik. Mereka sebagian adalah orang-orang yang sombong. Tapi untuk diperhadapkan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka ciut nyalinya. Mereka tidak berani menjelaskan kebenaran kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi perhatikan, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, tiba-tiba Alkitab berkata ke-11 murid itu bangkit berdiri. Dan apa yang dilakukan? Menjelaskan kebenaran. Berani memperkatakan kebenaran. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Ya, saudara Tuhan, kalau sampai hari ini kita belum berani menyatakan kebenaran kepada dunia, belum berani berkata ini loh kebenaran, ini loh Yesus Tuhan. Sama seperti Stefanus mengatakan Yesus yang kamu salib itulah kebenaran, itulah yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan siapa nabi mana yang tidak pernah kalian bunuh, dan kalian semua bunuh itu. Saudara tahu, peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah seharusnya membuat kita berani berkata yang benar. Kalau sampai hari ini kita belum berani ngomong Yesus Tuhan di luar sana, kita harus pertanyakan seberapa besar pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ada banyak cara untuk kita menyampaikan kebenaran ini. Media sosial begitu terbuka lebar untuk kita menyampaikan kebenaran. Tapi masih banyak juga orang percaya yang tidak berani melakukan itu. Tapi banyak juga orang-orang percaya yang kemudian begitu radikal menyampaikan kebenaran. Hari ini ya, saudara mungkin nonton di media sosial. Ada bule datang di Monas, orang kasih Tuhan, dan yang translatornya itu yang menjelaskan bahasa yang disampaikan bule itu, serta itu orang Batak. Saudara tahu begitu berani jalan-jalan di keramaian Monas, mereka tampil berdiri dan menyatakan kebenaran. Saudara tahu kalau itu bukan karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak mungkin. Stefanus melakukan itu, menyatakan kebenaran kepada ahli Taurat karena Roh Kudus memenuhi dia. Dan seharusnya kita juga harus berani menyampaikan kebenaran karena Roh Kudus sudah ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau sampai hari ini kita tidak berani, saudara kasih Tuhan, mau kapan lagi? Padahal kita berkata Roh Kudus itu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara, ini sesuatu yang penting untuk kita pikirkan. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi. Amin, saudara. Kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Seperti para murid dipilih jadi saksi. Dan para murid lakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu Roh Kudus yang menjadi kekuatan Allah itu menjadi kekuatan dalam diri mereka dan memberanikan mereka. Nah, sampai hari ini apa yang kita kerjakan? Adakah kita berkata kepada orang di sekitar kita, Yesus Tuhan? Waktu orang membantahnya, apa yang kita mau jelaskan? Adakah orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mampu menjawab setiap pertanyaan. Seharusnya begitu. Yang setuju katakan amin. Seharusnya kalau Roh Kudus bekerja kita bisa mengatasi semua masalah. Nah, sampai hari ini banyak orang yang takut melakukan itu. Stefanus sudah tahu dia akan mati kalau dia melakukan itu. Karena dia tahu waktu Yesus melakukan itu, Yesus juga mati. Dia tahu waktu dia menyampaikan kebenaran, dia pasti bayar harga. Nah, sekarang yang kedua. Apa peranan Roh Kudus yang dapat kita lihat dari kehidupan Stefanus? Yang kedua adalah Roh Kudus memampukan Stefanus untuk melihat
mana yang benar, mana yang salah. Kita sekali baca Kisah 7 ayat 51 sampai 53. Sekali lagi kita baca ayat ini. Kisah 7. Kisah Rasul 7. Ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Terus, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Perhatikan. Dari percakapan atau pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Stefanus kepada ahli Taurat orang Farisi, di situ terlihat jelas saudara Tuhan bahwa Stefanus itu sudah tahu kehidupan orang Yahudi dan ahli Taurat orang Farisi yang seharusnya bagaimana seperti yang diatur oleh hukum Taurat. Tetapi di ayat 53 dijelaskan seperti ini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Artinya apa? Stefanus itu tahu bagaimana seharusnya orang Yahudi hidup sesuai dengan hukum Taurat. Stefanus itu tahu bagaimana seharusnya ahli Taurat dan orang Farisi itu hidup sesuai hukum Taurat. Tapi Stefanus kemudian menjelaskan kepada mereka, kamu telah menerima kebenaran, menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kenapa Stefanus bisa mengatakan kamu sudah terima tapi kamu tidak turuti? Kenapa? Karena Stefanus sudah mengerti mana yang benar dari hukum Taurat. Dan sekarang dia menerima kebenaran yang baru dari Injil Kristus. Dan yang lantas dia bisa berkata, nabi mana yang nenek moyang kalian tidak pernah bunuh? Oleh karena kamu tidak menuruti Roh Kudus. Kita baca ayat 51 sekali lagi. Ayat 51. Perhatikan sama-sama. Kita baca ayat ini baik-baik. 1, 2, 3. Hai kamu selalu menentang Roh Kudus. Sampai situ. Kamu menentang Roh Kudus. Ahli Taurat orang Farisi, Yahudi secara umum itu menentang Roh Kudus Roh Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kenapa mereka tidak bisa hidup seperti yang diajarkan hukum Taurat. Padahal malaikat-malaikat sudah menyampaikan itu kepada mereka, tapi tidak menurutinya. Kenapa? Karena mereka menghina Roh Kudus. Dan sebaliknya apa terjadi kepada Stefanus? Hidup dipenuhi Roh Kudus. Saudara tahu dia bisa bedakan ini yang jahat, ini yang benar. Sampai dia bisa jelaskan. Dan Yesus yang kamu hianati, yang kamu bunuh. Kenapa mereka lakukan itu? Tidak ada inspirasi Roh Kudus. Tidak ada kebenaran dari Roh Kudus. Sampai yang benar pun disingkirkan. Yang benar pun dibunuh. Para nabi yang benar yang datang kepada mereka, yang diutus Tuhan kepada mereka dibunuh. Karena Roh Kudus tidak memenuhi mereka. Tapi sebaliknya Stefanus, sebaliknya para rasul saudara Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus mampu memperjuangkan kebenaran, mampu hidup dalam kebenaran. Saudara Tuhan sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mampu membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Tapi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, bagi rata orang bilang, mana yang benar menurut hatinya dia lakukan, benar buat Roh Kudus tidak. Itu yang terjadi dengan para rasul, para ahli Taurat dan orang Farisi. Mana yang benar menurut pikirannya, itu yang dilakukan. Pada hari itu bertentangan dengan hukum Taurat. Dan yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang ketiga, seperti yang kita baca tadi bahwa saat kematian Stefanus, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat surga terbuka, dan dia melihat Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia mati akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang mati yang dipenuhi Roh Kudus akan berakhir dengan kemuliaan Allah. Tapi orang yang mati yang tidak dipenuhi Roh Kudus selalu berakhir di tempat yang salah, tidak akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, hari ini kita terima tantangan. Mau mati dalam keadaan mulia, mau mati dalam keadaan melihat kemuliaan Allah, atau berakhir dengan cara yang salah. Saya percaya gereja mula-mula, saya percaya para rasul, Rasul Paulus, pada saat kematian mereka menerima kemuliaan Allah. Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara diberkati, amin.
Ya, jadi yang pertama, kita akan berani. Yang kedua, kita bisa menggunakan kebenaran. Yang ketiga, kita akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan setiap kebenaran yang baru saja kita dengar. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berani memperkatakan kebenaran? Apakah kita orang-orang yang termasuk yang bisa membedakan yang baik dan jahat? Dan apakah kita merindukan hari terakhir kita melihat kemuliaan Allah dan menerima kemuliaan dari Tuhan? Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Mari nyanyikan sama-sama, katakan bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, Aku sanggup berjalan, aku sanggup berjalan dengan sayap, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. serahkan kasih Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kuduslah orang yang mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia akan terbang bersama dengan Tuhan dengan sayap Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku sekali lagi bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Mari kita nyanyikan pujian dari awal dan kita nikmati setiap kebenaran yang kita dengarkan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, selalu kulihat setiamu. Amin Tuhan. Melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar setiaku, Kau Tuhan yang tak pernah terlelah, Tuhan yang pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidup kami, tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-sama katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu
Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Kami percaya Tuhan, jika kami bergerak bersama dengan Roh Kudus, maka kami akan berani menyatakan kebenaran. Jika kami bergerak bersama Roh Kudus-Mu, kami bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik di hadapan Tuhan. Dan kami tahu dengan berjalan dengan Roh Kudus, kami akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan materaikan setiap kebenaran dalam kehidupan kami. Supaya setelah kami pulang dari tempat ini, kami benar-benar menjadi saksi-Mu yang berani menyatakan kebenaran. Tidak lagi menjadi anak-anak yang tidak punya keberanian. Roh Kudus adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa setiap jemaat-Mu. Mari mampukan mereka. Kuatkan mereka berjalan di dalam setiap kebenaran. Terpujilah Tuhan. Dan kami bersyukur buat kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamamu. Saya persilakan Bapak Gembala untuk tutup kita dalam doa. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku Bersamamu Roh Kudus kami pasti menjadi pembenar. Bahkan lebih daripada orang benar. Beri kami kemampuan, kekuatan untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu. Agar kami dapat layak melihat kemuliaan-Mu di akhir hidup kami ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi, sidang jemaat Kau kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati juga selama bulan puasa, Lebaran, libur berapa hari juga Engkau berkati juga Tuhan. Jemaat yang keluar kota juga Engkau berkati. Agar mereka dapat menikmati liburan ini dan kembali tidak kurang suatu apapun juga. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.